Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan meramalkan tentang aura orang yang bersio kambing di bulan Mei 2022 selama 1 bulan ke depan ya. Kini Evan Jaya hadir untuk Anda semuanya dengan hasil berbeda, hasil ramalan yang terbaik untuk Anda semuanya ya. Setiap kali akan meramal untuk yang terbaik dan terbaru dan terupdate untuk Anda semuanya, bagaimana kalian menyikapi siklus kehidupan dengan baik ya. Nah teman-teman, kita akan memulai, tapi sebelum itu Anda jangan lupa like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Oke, Anda bisa lebih relaksasi, santai dalam menanggapi sebuah hasil ramalan dengan baik ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mengambil kartu pertama. Untuk aura kamu orang yang bersio kambing, di sini kamu harus bisa menghargai yang namanya jodoh baik ataupun sebagai dewa penolong. Berjodoh dengan orang yang baik, berjodoh dengan orang yang selaras, yang seimbang dengan kamu, ataupun memberikan sebuah harapan yang ke masa depan, ataupun sebuah hasil pencapaian yang cukup memberikan sebuah kesan yang baik ya. Nah dari sini aura kamu di bulan Mei untuk orang Cok kambing ini sangat bagus sekali, bisa memberikan sebuah kebenaran yang bagaimana akan membawa sebuah masa depan yang bagaimana akan dilangsungkan sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi kebenaran bagaimana akan kamu sikapi dengan bertemu dengan banyak orang yang bisa memberikan kamu sisi yang baik ataupun bisa menyelesaikan sebuah berbagai masalah yang akan kamu hadapi ya. Jadi ini adalah aura yang cukup bagus sekali yang bisa kamu sikapi, yang bisa kamu dapatkan dalam berbagai situasi kondisi yang baik ya. Di sini kita akan melihat dulu apa yang bakal terjadi untuk di bulan Mei ya. Yang saya rasakan, yang saya lihat berdasarkan kartunya di sini mengandai tentang pesan alam semesta. Perjalanan hidup kamu ada banyak perubahannya ya. Jadi kehidupan kamu ini banyak memberikan sebuah sisi yang baik, terinspirasi, sisi yang memberikan sebuah energik ya, positif yang bagaimana akan kamu dapatkan. Jadi di bulan Mei ini bisa juga mendapatkan sebuah sisi yang terbaik dalam diri kamu untuk mendapatkan sebuah hasrat ataupun sebuah pasangan yang bisa membuat kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, kehidupan kamu banyak mendapatkan sebuah tahap proses ya. Untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik itu semua membutuhkan step by step. Jadi perjalanan hidup kamu itu banyak ada perubahan, tapi ini sebuah perubahan itu akan memberikan sebuah perubahan yang cukup bagus sekali ke masa depan. Jadi dalam diri kamu ini bisa bertemu dengan orang yang baik, bertemu dengan orang dewa penolong yang bijaksana yang bisa membantu kamu dalam pelaksanaan kehidupan kamu. Yang akan terjadi di sini, kamu akan mengalami sebuah perubahan yang cukup drastis, mengalami sebuah perubahan yang baik dalam melakukan sebuah perjalanan kamu, bagaimana akan kamu sikapi dalam sisi yang baik ya. Jadi dalam kehidupan kamu, bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu dapatkan, itu semuanya itu akan diberikan sebuah hal yang positif jika kamu bisa benar-benar bisa menilai ataupun melihat dari sudut pandang yang baik ya. Nah, jadi yang akan terjadi adalah sebuah perubahan yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu hadapkan, bagaimana akan kamu sikapi. Jadi segala sesuatunya akan memberikan sebuah sisi yang baik. Jadi apa yang bakal terjadi dalam hidup kamu itu nanti akan memberikan sebuah pokok permecahan sebuah masalah yang selama ini yang selalu membuat kamu bingung, yang selama ini selalu membuat kamu jalannya buntu dan pemikiran tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Maka di sini di bulan Mei ini kamu selalu terpojokkan ataupun kamu selalu dibebankan sebuah pemikiran yang kurang jernih ya, sehingga kurang bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik. Yang bagaimana akan kamu sikapi, yang bagaimana akan kamu dapatkan ini tidak memberikan sebuah sisi emosional yang positif ya. Sehingga di sini barulah sampai sekarang di bulan Mei ini kamu baru bisa mulai menyusun teka-teki dalam kehidupan kamu. Jadi kamu ada pokok permasalahan dan kamu bisa bertemu dengan orang yang bisa kamu percayai, atau kamu di bulan 5 ini kamu bisa bertemu dengan jodoh kamu ya. Nah, jadi ini di bulan 5 ini banyak sisi positif yang baik yang bisa kamu dapatkan, hanya berdasarkan dari si penilaian kamu, dari pemikiran kamu, jiwa kamu, bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya ya. Kita akan melihat mengenai siklus kehidupan kamu. Ini ada the Lotus Throne ya, Enter the Jet Temple.
Jadi kamu harus ada sebuah keberanian dan kamu harus bisa memberikan sebuah sisi positif. Dengarkanlah intuisi kata hati kamu bagaimana kamu akan mendapatkan sebuah sisi yang baik. Jiwa kamu seperti apa akan terpukau, akan terlaksana dengan baik jika kamu benar-benar bisa lebih sabar dan memiliki sebuah kekuatan jiwa kamu bagaimana kamu menyikapi itu semua. Jadi ada sebuah resolusi kedamaian dalam sebuah tahap pemecahan masalah ataupun sebuah pencarian jalan keluarnya dalam sebuah rencana tujuan. Jadi di bulan 5 ini kamu bisa mendapatkan sebuah kelegaan dalam cara berpikir positif kamu, dalam cara berpikir kerja keras kamu, dan arah tujuan kamu itu memiliki sebuah sisi yang cukup bagus sekali ke depannya. Jadi apa yang kamu harapkan, apa yang akan kamu dapatkan itu semua berdasarkan sisi yang baik dari pemikiran kamu. Jadi kamu harus bisa lebih berani memegang kendali, berani mengatur segala sesuatunya dengan baik, rencana tujuan kamu yang akan kamu depankan. Jadi apa yang akan kamu sikapi itu semuanya itu akan diberikan sebuah sisi positif dan bagaimana akan kamu hadapkan ke depannya, ya. Jadi ini kehidupan kamu itu cukup bagus sekali di bulan 5, hanya saja itu semua berdasarkan dalam diri kamu. Nah, jadi sesuatu tindakan apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu ambil, ya. Kembangkanlah sebuah insight, wawasan, gagasan, ide kamu. Kembangkanlah rencana tujuan kamu yang sudah kamu lapangkan, yang sudah kamu susun ya terlebih dahulu, dan kamu bawalah kehidupan kamu dalam sebuah relaksasi, ya. Refleksikan diri kamu dalam sebuah rencana tujuan dan kamu bisa memberikan sesuatu yang baik dalam diri kamu jika kamu mau ingin memantapkan hati jiwa kamu dengan sepenuh hati kamu. Secara keseluruhan kamu bisa mendapatkan sebuah zona kenyamanan di bulan 5 ini. Jadi kamu harus lebih banyak berdoa dan dengarkanlah intuisi kata hati kamu yang lebih tepatnya bagaimana akan kamu jalankan. Lalu yang ketiga, kamu harus bisa lebih banyak healing, pencerahan aura, dan banyak berdoa, banyak sembahyang, dan mintalah petunjuk kepada Tuhanmu supaya apa yang akan dijanjikan, akan dilakukan, dan akan diterapkan semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, ini adalah untuk kamu orang yang bersio kambing adalah sangat bagus sekali yang akan kamu sikapi di bulan 5. Jadi apapun yang akan kamu capai bisa memberikan sebuah sisi energi yang positif dan sebuah perubahan yang cukup energik, ya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, itulah yang saya lihat mengenai aura kamu di bulan 5 untuk kamu orang yang bersio kambing, ya. Nah, jadi teman-teman, untuk kamu sio kambing ini banyak aura, ya kamu baru bisa lebih yakin, teguh, dan berani dalam menetapkan sebuah harapan yang bagaimana akan kamu capai dan yang bagaimana akan kamu berikan supaya kamu benar-benar bisa menyikapi segala sesuatunya dengan sisi yang baik, ya. Nah, oke teman-teman, kita akan melihat 3 kartu ya yang sesuai dengan diri kamu ataupun yang sesuai ataupun lebih berpengaruh ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan siklus kehidupan orang sio kambing adalah ya, satu adalah orang berzodiak Cancer, yang kedua berzodiak Taurus, dan yang ketiga dipengaruhi oleh planet Uranus, ya. Nah, inilah hanya ada siklus kehidupan yang memiliki kesamaan ataupun pengaruh yang cukup besar dengan orang yang bersio kambing. Jadi zodiak Taurus, zodiak Cancer, ada juga pengaruhnya dengan planet Uranus, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada sebuah planet Uranus ini memiliki sebuah keinginan yang kuat akan sebuah freedom, ya, kebebasan, dan memiliki sebuah keadaan yang sifat khusus untuk dilakukan secara individu, ya. Jadi bisa terdorong oleh ke arah visi dan misi kamu, cita-cita kamu bagaimana dalam sebuah pelayanan ataupun pola pemikiran kamu yang cukup besar, wawasan yang cukup besar, dan sebuah perubahan yang cukup besar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kamu ada banyak melakukan sebuah perubahan yang cukup besar, pemikiran kamu juga, jiwa kamu juga. Jadi segala sesuatunya bisa dilakukan dengan penuh kesetiaan, penuh kewibawaan, dan penuh dengan kebijaksanaan. Jadi dalam diri kamu itu bukan hanya menetapkan, merencanakan, dan menjalankan, tapi kamu harus bisa tahu bagaimana kamu harus bisa mengatur itu semua dengan ketulusan hati kamu, ya. Nah, jadi untuk kamu orang yang berzodiak Cancer, ya, ini termasuk unsur air, termasuk unsur kardinal juga, ya. Nah, jadi untuk kamu pengaruhnya untuk orang zodiak Cancer, ini kalau yang saya lihat kamu harus bisa berani mengambil alih dalam kecerdasan emosional kamu yang positif, ya. Membentuk sebuah hubungan dalam hidup kamu dan harus berani bisa memanipulasi emosional kamu terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Nah, itu adalah pengaruhnya dengan siklus kehidupan orang sio kambing. Jadi kamu harus bisa
lebih cocoknya itu menanggapi segala sesuatunya dengan masalah yang cukup berpotensial dengan sebuah emosional yang lebih bagus, yang lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Apalagi dengan zodiak Taurus, ini termasuk unsur bumi ya, unsur bumi dan juga termasuk unsur tetap ya. Nah, maksudnya yang tetap itu kualitasnya, perencanaannya yang cukup praktis dan lebih suka berkomitmen dalam rencana dalam menyelesaikan masalah. Jadi zodiak Taurus itu terkenal dengan komitmen, dengan segala harapan yang cukup mapan, cukup bijaksana dalam segala tindakan yang diambil ya. Jadi lebih banyak bersikap fleksibel dan cukup mengambil sebuah tindakan dengan sikap keras kepalanya ya. Nah, jadi teman-teman udah cukup dimengerti ya, udah cukup ditahu. Jadi apa yang akan kamu sikapi nanti ke depannya itu benar-benar bisa memberikan sebuah sisi yang baik jika kamu benar-benar bisa melakukan dan menilai, memprediksi dan melihat segala sesuatunya dengan nilai perspektif yang cukup tinggi ya. Nah, itu adalah sebuah sisi pengaruh yang cukup besar dengan siklus kehidupan Shio Kambing, Taurus, Cancer, dan planet Uranus. Itu adalah sisi yang cukup bagus sekali ke depannya. Jadi kamu harus bisa melakukan yang terbaik jika kamu benar-benar ingin memberikan sebuah positif kehidupan kamu, bijaksana dan membuahkan hasil ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan. Apa yang dia rasakan oleh pasangan kamu ya, untuk kamu orang Shio Kambing. Di sini dia pengennya, yang dia rasakan itu dia ingin mengenal kamu lebih jauh lagi. Dia ingin supaya bisa tahu sifat kamu seperti apa. Dia pengen lebih mendalam lagi mengerti akan diri kamu ya. Dan dia bisa melakukan sesuatu hal dalam sebuah bentuk perasaan yang cukup nyata ya. Jadi dia bukan hanya sebatas mencintai, menyukai dan menyayangi kamu, merindukan kamu, tapi dia ingin lebih ya. Jadi dia mengharapkan kamu itu bukan hanya sekedar menyayangi, mencintai ataupun sebagai cumbu-cumbu rayu ya, ataupun sebagai bumbu-bumbu cinta, tapi dia juga mesti ada sebuah perbuatan yang nyata dalam sebuah tindakan cinta ya. Jadi ujungnya baru bisa mengungkapkan isi hatinya dengan secara terbuka, secara openness dan secara positif ya. Jadi pemikiran itu apa yang dia rasakan oleh pasangan kamu, dia pengen kamu lebih terbuka kepada dia. Dia pengen hubungan ini bisa lebih jauh ataupun lebih dari sekedar teman, dan dia pengen segala sesuatunya itu bisa dilakukan dengan tindakan yang nyata. Jadi bukan hanya sekedar aku mencintai kamu, I love you, I miss you ya. Jadi bukan hanya sekedar seperti itu aja, tapi mungkin dia pengennya lebih. Jadi bentuk bukti nyata dalam percintaan kamu seperti apa kepada dia. Jadi bukan hanya sekedar SMS, WA, telepon-teleponan, tapi dia mungkin ada maksud tujuan tertentu ataupun mungkin sebuah komitmen ya. Jadi dalam menjalankan sebuah kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan ya. Nah, jadi ya kamu udah cukup tahu apa yang dirasakan oleh pasangan kamu. Dia pengennya ada sesuatu yang lebih khas dalam diri kamu supaya bisa membentuk sebuah hubungan yang lebih romantis ya. Oke, kita akan menarik satu kartu ya. Untuk kamu orang Shio Kambing, kita akan menarik satu kartu, satu pesan kebijakan dalam kehidupan kamu ya. Kita akan menarik satu. Nah, dari sini kata bijak kehidupan ini mengatakan bahwa suka tidak suka, lukalah yang mendewasakan kita. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Nah itulah sangat positif sekali, sangat menekan hati batin jiwa kamu ya mengenai kata bijaksana, kata kebijakan dalam kehidupan kamu. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kamu. Jadi kamu bisa lebih mendewasakan setiap situasi kondisi yang bagaimana akan kamu rasakan, yang kamu alami, yang kamu terapkan ya. Nah jadi suka tidak suka, lukalah yang mendewasakan kita. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan ya. Jadi ini adalah
kata kebijakan kehidupan kamu yang cukup sangat kuat sekali, cukup sangat berpengaruh sekali di bulan 5 ya. Jadi kamu sikapilah sesuatunya itu dengan penuh kesungguhan hati kamu dalam melakukan segala sesuatu yang akan membuahkan hasil di bulan 5. Jadi tetaplah memberikan sebuah sisi yang baik jika kamu ingin melakukan sesuatunya itu tanpa ada sesuatu yang merugikan diri kamu sendiri ataupun berpikir pendek. Semuanya itu akan dilakukan dengan baik dan kamu dengarkan intuisi kata hati kamu, maka semuanya itu akan berjalan dengan sendirinya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk orang cok kambing. Jika ada yang ingin pertanyakan, ada konsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor saya di 0819 1963 5839. Buatlah magic money ataupun pencerahan aura dan buatlah jimat keberuntungan supaya kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik dalam diri kamu dan mulailah membenahi diri kamu sebaik-baiknya ya. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.